Saya ke Pak Nur Hidayat Sardini dulu. Pak Nur Hidayat, tadi juga kita kan sudah melihat kemudian Pak Hendrar Priyadi yang merupakan calon wakil gubernur Jawa Tengah. Tadi Anda juga sempat menyinggung soal bagaimana yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah soal money politik begitu ya, politik uang yang kita tahu baru-baru ini juga sebelumnya juga sempat ada kasus juga operasi tangkap tangan oleh KPK. Nah, untuk di Jawa Tengah sendiri apa yang harus kemudian dikritisi lagi, diperhatikan lagi, dan apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh Jawa Tengah untuk bisa nanti memilih pemimpinnya yang benar-benar berkualitas untuk Jawa Tengah 5 tahun mendatang, Pak Nur Hidayat? Kalau posisi sekarang karena praktek politik uang nyarislah terlampaui dari proses itu, lalu abuse of power juga masih harus terus dijaga, dan yang penting tadi sebagian juga sudah disampaikan oleh Bung Ilham adalah proses pemungutan suara ini, penghitungan suara, lalu rekapitulasi suara, yang ini harus terus terkawal dengan baik, karena inilah inti dari penyelenggaraan pilkada atau pemilu ya ada di sini. Karena hari H, voting day, election day itu adalah inti dari pemilu itu, dan saya kira seperti Jawa Tengah kira-kira masih selembaran batu lah ya. Waktu bisa ditempuh dalam 1 kali 24 jam, kecuali beberapa daerah titik di Cilacap yang di Segoro Anaan itu agak ke selatan, yang di situ juga masih perlu pengawalan spesifik. Tetapi selepas di luar itu nyarislah ya wilayah di Jawa Tengah ini, karena saya juga pernah jadi Ketua Panwas Jawa Tengah tahun 2004, maka itu bisa kawal. Nah sekarang proses pemungutan dan penghitungan suara terutama juga harus terkawal. Sekali lagi karena inilah yang akan menjadi bahan konversi untuk apakah seseorang atau paslon akan jadi atau enggak dari sini. Saya meyakini bahwa Bawaslu akan mengawal secara teliti, karena juga pemantau pemilu juga turun, di samping juga ada beberapa mahasiswa yang KKN tematik gitu ya, itu juga mengawal. Harapan saya bahwa proses ini tidak saja lancar, tetapi juga berkualitas. Berkualitas dalam prosesnya akan menentukan terhadap hasilnya, dan seluruhnya harus berintegritas. Ya. Saya rasa itu karena menjadi hal yang mutlak di dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk pilkada ini. Oke. Tadi juga sempat Anda katakan Anda pernah menjabat sebagai Panwas, kemudian Ketua Bawaslu. Nah, untuk wilayah Jawa Tengah, biasanya laporan apa sih yang paling sering masuk di hari pencoblosan? Di saat TPS ditutup, ataukah kemudian justru sebelumnya, atau seperti apa dari pengalaman Anda nih, Pak Nur? Ya, pelanggaran administrasi pemilu ya, itu biasa di seluruh Indonesia dan di setiap provinsi atau kabupaten kota, pelanggaran administrasi pemilu. Nah, pelanggaran administrasi pemilu itu ada beberapa jenisnya ya. Pertama administrasi biasa, kemudian administrasi TSM, lalu administrasi yang bersifat spesifik tertentu. Nah, di Jawa Tengah dan di Indonesia yang paling banyak itu yang saya sebut pertama dan terakhir tadi. Nah, sedangkan di luar itu ada dimensi TSM yang tentu ini jauh lebih rumit kalau dilakukan, kalau ditangani. Tetapi naga-naganya belum ada hal yang mengarah ke sana. Kendati pun sesungguhnya ketika ini memang Bawaslu harus lebih tidak saja kuasai setiap persoalan, dan dalam bahasa Jawa ada istilah weruh sak durung winarah, maka dia bisa memperkirakan pelanggaran apa. Misalnya ketika ada dua mantan institusi dari dua paslon yang bertarung di Jawa Tengah, maka penting untuk menelisik mengenai aktor-aktornya, jaringannya, kemudian
bagaimana jangkauannya gitu ya, voltasenya terhadap seluruh soal, dan kemudian bagaimana cara menangani dalam waktu cepat, tetapi harus tepat dan juga tetap berpegangan pada protap dan seterusnya. Nah, bagaimana jika dilakukan oleh salah satu atau dua-dua paslon? Tentu saja perangkat ketentuan peraturan undang-undangan sudah ada. Tapi yang jauh lebih penting lagi buat saya, sisa dari masalah ini ya, tentang bagaimana abuse of power yang banyak dilaporkan itu tetap terkawal karena semua pelanggaran tidak boleh tidak ditangani. Karena electoral justice system atau sistem keadilan pemilu yang berlaku secara internasional juga, dan kita sudah menerapkan atas itu harus benar-benar diterapkan gitu ya, tidak boleh tidak, karena itu adalah menyangkut integritas ya. Kalau integritas proses yang menentukan terhadap hasil, dua-duanya sangat ditentukan oleh integritas penyelenggara pemilunya. Kalau begitu penyelenggara pemilunya harus memastikan. Nah begini, saya lihat ya, kalau kita mengacu pada hasil survei Kompas gitu ya, yang sangat tipis hasilnya, maka saya agak mengkhawatirkan juga bahwa pilkada ini kalau benar itu ya, nanti kita akan lihat sih sebenarnya paling kurang nanti pada quick count oleh Kompas, maka rawan ke MK ini kalau tipis begitu. Oke, baik. Tapi